Hai Mam, hai Bunda, hai teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Hari ini aku masih bisa share lagi aktivitasku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Jadi diawali dengan kami makan sahur ya teman-teman. Ini aku dan anak-anak. Kalau kakak Naya kan udah balik ya, jadi wajib ganti puasanya. Kalau si kembar sih katanya mau puasa, jadi ya nggak apa-apa lah ya kalau memang mereka mau. Dan ternyata kemarin pas puasa itu mereka tahan ya teman-teman, walaupun di sekolah teman-temannya pada nggak puasa. Oke, ini aktivitas aku dilanjutkan di siang hari gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini pagi ya, waktu aku mau ngosongin kulkas. Nah ini untuk es batunya itu udah tebel banget ya teman-teman, karena pintu untuk penutup freezer itu punya aku udah copot ya teman-teman, jadi cepat sekali untuk es batunya itu menebal. Nah aku itu termasuk sering yang bersihkan kulkas ya teman-teman, lagipun ini kulkasnya udah jadul ya, udah lama banget. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, karena untuk kulkas ini masih bisa dipakai aja, itu udah syukur alhamdulillah ya teman-teman. Jadinya ini untuk merawatnya itu ya aku harus rajin-rajin bersihkan gitu ya teman-teman, termasuk itu bagian freezernya itu ya teman-teman. Kalau enggak misalnya aku isi beberapa macam barang aja ya, seperti ikan atau es batu itu kalau misalnya udah semingguan gitu tebel kali ya teman-teman. Sebenarnya untuk bersihkan kulkas ini termasuk sering aku ya teman-teman, karena kadang itu 2 minggu nggak sampai sebulan itu pasti sudah menebal untuk freezernya. Jadi aku termasuk sering yang membersihkan kulkas ya. Dan semalas-malasnya aku pun paling enggak tuh sebulan ya teman-teman aku bersihkan, itu pun udah paling males ya. Dan sesering-seringnya itu paling 2 atau 3 minggu itu udah aku bersihkan, karena memang freezer itu cepat kali menebal ya teman-teman. Sebenarnya tadinya nggak niat gitu ya teman-teman untuk bersihkan kulkas, cuman karena aku lihat freezer itu udah tebal, freezernya es batu yang di freezer itu udah tebal banget. Terus aku rencananya mau beli es batu gitu ya teman-teman, karena aku mau bikin es untuk buka puasa nanti. Tapi karena aku lihat di freezer itu udah tebal, nanti kalau sisaan es batunya itu nggak bisa disimpan di freezer kan sayang ya. Makanya ini puasa-puasa gini aku semangat untuk bersih-bersih kulkas ya teman-teman. Nah di sini tadi udah aku cuci pakai sabun ya teman-teman, pakai sabun cuci piring ya, tapi tadi nggak kerikot, jadi ini pas lap-lap dengan kain basah aja ya aku videoin. Oh ya jangan salpok ya, itu ada suara anak-anak aku lagi main-main, itu suara adik Novia teriak-teriak ya teman-teman, harap maklum karena ini aku dubbingnya itu malam, kebetulan ada waktu juga aku mau dubbing, karena kadang-kadang itu kalau misalnya siang itu suara pasti bising sekali ya teman-teman. Kalau misalnya tengah malam itu kadang-kadang aku udah ngantuk mau dubbing gitu ya teman-teman. Dan kebetulan ini sekitaran pukul 8 malam gitu, pas santai-santai aku udah siap ngedit dan ini tinggal voice overnya aja. Jadi mumpung lagi ada ide gitu ya teman-teman mau ngomong apa, karena kadang-kadang tuh pas ngedit itu udah selesai, tapi pas mau voice over itu kadang aku bingung ya mau ngomong apa. Ada yang samaan nggak ya sama aku? Kalau ada boleh dong komen-komen di bawah. Nah ini aku dikasih lauk ya sama mertuaku, jadi ini ada sayur kacang, sayur gulai kacang ya teman-teman, dan juga ada sambal tempe ya. Alhamdulillah ini bisa untuk Pak Su nanti makan siang ya kan. Kalau untuk adik Navia gampang lah ya teman-teman, nanti aku bisa masakin telur. Aku
aku ada beli apa, kuitiau ya teman-teman. Nah ini cabai-cabai yang ada di kulkas tadi aku pindah ke wadah, dan ini juga ada asam potong. Nah kalau aku masak sayur asam itu pakai asam potong ini teman-teman. Macam sahur tadi pagi tuh aku masak kangkung, aku rebus, dan aku cuman pakai asam potong itu aja teman-teman. Kalau asam potong dengan asam sunti itu beda ya teman-teman. Kalau asam sunti itu dia kecil-kecil gitu. Biasanya kalau orang masakan Padang gitu ya teman-teman pakai asam sunti gitu. Tapi aku belum pernah masak pakai asam sunti ya teman-teman, karena aku nggak ngerti tuh ya masak pakai asam sunti. Nah alhamdulillah untuk kulkasnya udah aku bersihkan, dan tadi aku kembalikan barang-barang yang ada di kulkas tadi ya teman-teman. Untuk isian kulkasku nggak ada yang gimana-gimana gitu ya teman-teman, nggak ada yang isi-isian stok macam food plate gitu ya, cuman paling ada bawang, cabai gitu-gitu aja ya teman-teman. Dan tadi itu ada kelapa, itu pun kelapa sisaan jualan gitu ya teman-teman. Nah ini aku lanjut mau masak untuk menu berbuka ya teman-teman. Nah ini aku mau masak yang simple aja, kebetulan ada beli udang tuh, nggak tahu ya yang beli tuh udangnya bakso. Di sini mau aku sambar aja teman-teman. Dan hari ini untuk menu buka puasa aku cuman ini aja ya teman-teman, sambal udang aja. Dan aku juga ada rebus sawi pahit ya, dan juga aku goreng tahu, tapi nggak aku videoin ya untuk masaknya teman-teman. Oh ya, untuk udangnya kan sedikit, jadi ini aku tambahin telur ya teman-teman. Telurnya itu aku dadar dan aku potong-potong gitu, jadi nanti mau aku campurkan aja sama sambal udang ini, jadi jadinya banyak ya kan, maklum lah ya. Kalau aku tuh masak kayak gitu ya teman-teman, biar banyak, segala sesuatunya pasti ada campurannya. Jadi cukup segini aja teman-teman yang aku bisa share hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah support aku dan mau nonton video aku sampai detik ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan kebaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ternyata untuk wadahnya atau piringnya itu kekecilan ya teman-teman, makanya agak ada yang jatuh-jatuh gitu udangnya. Dan ini aku kutip aja ya, tapi aku sisihkan. Nah alhamdulillah sudah selesai, dan inilah ya teman-teman buka puasa kami. Sampai sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.